Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Sorry if you could not understand Indonesian, you would find your private translator. Because we train our pet use Indonesia. Kalau di rumah saya pakai Mandarin lagi malahan. Tadi pagi sebelum saya ke sini, kita punya pom, mini pom. Saya panggil dia kan, namanya Kuki. Kuki, come. Kok nggak mau datang lagi? Seingat saya, come, dia datang. Terus istri saya di ujungnya bilang, dia sekarang panggilnya Kuki Lai. Dia loncat. Dia udah diganti Mandarin rupanya. Baru dia ngerti. Jadi saya mau bawa sih, takutnya repot, nggak ada anak yang kontrol. Nah ini juga saya sangat terima kasih Pak Dajan dan para pemerhati hewan istilahnya gitu ya, pet di ini memang bagian dari keluarga. Nah saya waktu kecil, ini jangan ditiru ya, nanti kutipnya juga jangan salah paham ini. Ini kalimat bapak saya nih. Bapak saya itu piara anjing tuh belasan di rumah. Jadi ada anjing siapa kan di sana kan nggak ada steril. Jadi anjing tuh beranak pinak begitu banyak. Kayak beranak itu belasan. Di kolong, di garasi, di bawah rumah. Kami rumahnya rumah Melayu, rumah panggung. Jadi kalau udah bunyi-bunyi pasti ada anjing di bawah. Nah itu apa yang terjadi? Pasti nggak ada yang piara kan. Di sana itu betul-betul dog all meat. Jadi daging gitu, tangkap dipotong, apalagi anak-anak anjing gitu. Jadi bapak saya suka ngumpulin anjing ya, ditambang. Memang kita nggak bisa rawat kayak di Jakarta, tapi dilepas, kasih makan. Itu satu, istilah bapak saya itu beli berasnya satu karung besar itu dulu untuk kasih makan. Ini kita makan apa, dia ikut makan. Ini anjing bapak saya bisa ngajarin gini, harus kasih lemak sapi supaya bulunya nggak rontok dan mengkilap. Nah ini memang dari kecil. Nah sampai Jakarta sekarang masalah muncul. Anak kita lihat anak anjing, saya kira nggak ada anak-anak yang lihat anak anjing nggak suka. Kita mesti mulai nih, Ibu Tati mesti pikirin, bikin satu pergub atau gimana. Kita nggak mau lagi lihat orang pet shop itu jual anjing itu kandangnya kecil gitu loh. Udah bau, nah ini harus buat aturan. Nah kita mungkin dari Jan bisa kasih usulan, kita siapkan satu rancangan seperti apa. Jangan biarkan udah gitu kecil dipasang. Kita juga pernah pengalaman yang kurang baik nggak dibeli juga tuh. Nah ini itu masalah. Anak-anak juga punya masalah. Begitu beli anjing, bener, begitu gede dia pun nggak mau bawa jalan, dia sekolah kan. Nah kalau kita orang tua nggak peduli, pusing. Pertama kali anak perempuan saya minta beli anjing husky. Wah stres juga tuh anjing, mesti pakai AC nyala terus. Udah gede, kita yang masih bawa lari, larinya kenceng lagi. Kita juga susah ikutin. Ya mau nggak mau tiap pagi ngantar anak sekolah. Nah saya nggak tahu bersyukur apa nggak, kesel juga. Karena nggak gitu tahu pengetahuannya. Teman ngajak, dia punya apa tuh nama itu, Rottweiler, suruh kawinin. Nah, kawin, keluar anak keren, bentuknya husky tapi bulunya semua Rottweiler. Terus banyak anaknya kan, wah tetangga ngambil, begitu ngambil kita perhatiin dia nggak mau urus, gawat juga nih. Jadi kita kok kasih anjing sama orang itu juga masalah. Dia nggak mau makan, nggak mau urus. Kita kan monitor kan, paksa ditarik kembali. Nah tarik kembali ini jadi masalah sekarang buat kita. Anjingnya banyak nih. Jadi saya kira betul pendidikan buat anak sekolah ini penting. Jadi dari awal anak-anak itu diajarin resiko jadi besar seperti apa. Lalu apa yang terjadi dengan kami? Pintu dibuka, husky-nya itu dicuri orang begitu dia keluar. Dia udah ada di komplek-komplek itu tukang nyolong anjing. Makanya waktu ketemu saya bilang saya pengen anjing itu dipasangin chip GPS aja, saya bilang yang mau.
supaya kalau dia lari kemana kita monitor ini. Ada GPS, kita taruh di smart city, bisa lihat nih. Tapi minimal kalau yang nggak mau GPS, kita tahu di wilayah ini ada berapa anjing populasinya. Nah, sehingga waktu petugas kita datang, kita scan. Kalau di India orang yang di scan, matanya di scan. Ini Pakistan apa Bangladesh apa India. Kalau kita scan dulu ini, jadi kita bisa tahu ini legal atau tidak. Ini penting. Jadi kita harus buat peraturan yang tegas juga. Saya sampaikan, termasuk pembiakan hewan peliharaan ini harus jelas. Dia lahir berapa anak harus dimonitor itu Bu Tati. Ya teman-teman penggiat pemerhati hewan peliharaan juga bantu kami memonitor. Karena yang paling sering terjadi itu yang nyolong-nyolong begini itu dia langsung dikembangkan. Saya juga tidak tahu. Ini bukannya mau suzon ya. Saya kira yang di Ratu Harahari itu nggak beres mungkin ya, nggak jelas itu. Itu harus kita tangkap rahasia, dicek itu. Itu Ratu Harahari di situ. Ya kan jadi petugas kita harus cek. Nah ini bertahap nih. Lalu balik lagi cerita anjing saya gimana. Hilang, tapi anaknya jadi besar. Jadi wagub, waduh nggak sempet. Dan ini anjing tuh saya mau bawa pulang Belitung. Kalau kita tembak tupai ya, tupai itu makanan. Ini beda dengan peliharaan. Itu kalau di Belitung itu hama, sawit. Jadi orang kampung buat protein itu makan 5.000 seekor kadang-kadang jual. Kalau nembak tupai itu mesti kepala, nggak boleh kena perut. Kalau kena perut itu langsung bau urin. Dan dia berhentinya pendek. Sebenarnya orang kampung tuh jago nembak tuh. Karena dia itu kalau jatuh biasa tuh anjing itu yang ngambil buat berburu. Nah kalau di Belitung anjing yang dilatih, saya nggak tahu dari mana ceritanya dari dulu. Kalau kita mau ngambil anjing berburu, pasti cari yang ada mata double, Rottweiler. Mungkin orang Belanda dulu kerja di Belitung pernah bawa anjing ini mungkin ya. Kalau anjing itu otomatis jago berburu. Dan bisa naik motor lagi, bisa naik keranjang, pergi berburu babi atau rusa atau kancil itu jago banget. Itu di street datang. Itu sayangnya minta ampun kalau yang jago berburu seperti itu. Nah akhirnya anjing saya itu kita nggak bisa urus. Ada teman saya memang pencinta hewan, di rumahnya banyak hewan kayak kebun binatang, dia bawa. Nah anjing saya juga saya ke steril, jadi agak gemuk, yang bentuk fisiknya husky tapi bulunya Rottweiler. Padahal saya bawa ke Ragunan juga ya, karena dia memang suka nyerang. Kalau lihat anjing apa ya, pom yang agak centil-centil goyang-goyang, dia sebel banget tuh. Itu pernah kejadian, marah orang sama kita, dia gigit mati loh. Makanya saya bilang ini contoh pengalaman, saya cerita buruknya semua saya ceritakan. Ini pengalaman saya di Jakarta, mati. Yang datang ini nangis-nangis tuh, maknya, anaknya semua udah belasan tahun, ganti apapun nggak mau. Nah jadi di Jakarta banyak orang yang sayang, kan pembantunya bawa anjing kita nggak mau rantai juga, kadang kan lepas, kasihan gitu. Dia bisa loncat, anjing gede husky, dan pom kan juga belagu tuh nggak, depan itu goyang-goyang ngeledek gitu tuh nggak. Nanti juga sombong gitu kan biasa kan gaya, memang anjing itu memang gaya anjing yang agak centil-centil gitu. Dia sebel, jadi dia kalau lihat dia tuh udah sering mau disikat sebetulnya. Tiap kali itu kalau ada kita tangkap, nggak bisa. Ada satu hari lolos beneran deh, dia sikat. Nah pembantu lindungnya juga bisa gigit. Jadi saya kira anjing kita pun harus betul-betul suntik anti rabies, semua ini wajib. Makanya dengan ada chip ini kita bisa kontrol persis anjing ini kapan mesti apa vaksin, mesti suntik, semua jelas. Nah sekarang kita masuk lagi nih, kita udah steril, masuk ke rumah sakit. Ini yang di Ragunan nih rumah sakitnya udah mahal, jorok, bau kencing lagi. Dan nggak 24 jam lagi, nggak bisa nih, masih 24 jam buka rumah sakit. Kayak orang dong, IGD kan 24 jam. Kalau anjing lagi kesedak makan tulang gimana? Masa mesti tunggu sampai besok baru lewat? Nggak bisa. Jadi ini tolong ya nih Pak yang di rumah sakit
Ragunan punya kita kan, DKI kan. Iya, bukan punya negara Vietnam, Kamboja kan. Ya, punya kita, ya udah kita urus. Nah, kita ingin rumah sakitnya harus 24 jam. Dokter mesti ada yang dokter piket. Kita tidak ingin ada hewan yang kadang-kadang hewan bisa kecelakaan juga loh, main kena mata atau kena apa, kita harus rawat dengan baik. Nah, kalau ada yang mau pasang GPS silakan, tapi kalau chip untuk tanda pengenal, untuk data wajib. Jadi kalau orang nggak mengerti ini, jangan piara hewan di rumah. Nah, kita akan tegaskan, lalu kita akan mendorong pelatihan dari pemerhati lebih banyak, sehingga waktu dia mau pasang chip yang untuk apa tuh namanya breedernya itu sama toko-tokonya itu harus dikasih wajib kayak buku SOP. Jadi siapa yang mau beli dia wajib sediakan. Nah, kita bikin. Nah, kalau pertanyaan saya tadi ada saya bacakan, dogs are not food, gitu ya. But somebody thinks still food. Nah kan, ini memang agak, saya tidak berani janjikan tidak ada lapo untuk hilang. Makanya yang penting jangan sampai yang dikonsumsi tidak sehat, saya bilang. Dan kita juga tidak mau konsumsi sapi saja diperlakukan dengan kejam, dioplos dengan air. Mungkin Bapak Ibu bisa kaget, bisa sedih, gimana menaikkan sapi-sapi dari Jawa ke Jakarta, kan naik truk ya. Tahu nggak cara naikin truknya gimana? Itu udah ditaruh depan truk, di belakang ekornya dipatahin, langsung si sapinya kaget loncat ke dalam truk. Nah, hal-hal ini yang kita akan kelola. Kita punya Dharma Jaya. Kalau di luar negeri potong sapi pun kalau mau buat daging, dia betul-betul kasih lihat yang hijau, kasih musik sampai dia masuk ke pemotongan. Nah, saya kira kita harus melakukan dengan layak. Kalau kita nggak mungkin bunuh hewan kalau bukan buat daging. Nah, soal pertentangan bahwa soal daging anjing macam-macam, ada daging tikus, daerah macam-macam nih, tikus juga ada dimakan. Nah, kita perdebatan khusus lah. Saya kira yang pasti belum ada undang-undang yang melarang orang memakan daging hewan yang dijadikan hewan peliharaan. Tapi kita tidak mau sembarangan menyebabkan penyakit atau ada hewan di belakang tidak adil. Ada teman saya lapor sama saya tuh baik dia. Jadi ketemu anjing bagus banget, dibuang perumahan kan ada kapling yang kosong ya. Baik kapling yang kosong, sering sekali itu orang buang anjing itu lucu banget, dikasih telur rebus, kasih makanan, dikasih selimut. Kenapa anjing itu dilepas? Ternyata dokter mengatakan sudah kena virus yang beberapa minggu akan mati. Lalu yang si pembeli anjing ini di dalam tidak pengertian dia mulai membawa ini, dia pikir kasih selimut, kasih apa, dilepas, terbuka hujan kasih makanan mana bisa. Padahal anjing kan memang dia seperti keluarga, tiap hari mau bermain, udah kayak keluarga sendiri. Nah, itu orang yang baik, dia pungut, dia rawat sampai dia mati. Nah, ini juga kita mesti pikirkan ini di Ragunan kita, Pak. Kalau sampai yang dibuang seperti itu, kita harus tanganin. Nah, saya yakin kalau kita punya hati kepada hewan peliharaan seperti ini, apalagi kepada manusia. Maka itulah konsep kenapa kami mau membangun palliative care. Jadi palliative care, kalau orang udah nyatakan stadium 4, udah pasti meninggal, atau 3, kami ingin dia tidak dikembalikan ke panti yang tidak mampu atau ditaruh di rumahnya yang juga sempit karena dia memang ekonominya lemah. Nah, kami ingin taruh dia di apartemen. Nah, nanti rumah sakit yang akan kami bangun di sebelahnya Sumber Waras yang ribut itu tuh ada apartemen, ada rumah sakit, ada apartemen untuk menangani orang-orang tidak mampu. Makanya saya sangat yakin kalau Dinas Ragunan udah punya hati kepada hewan pemeliharaan, apalagi kepada sesama manusia. Nah, ini cermin yang kita harapkan. Jakarta bukan Jakarta maju, sebetulnya bagi kita Jakarta yang kota metropolitan tapi manusiawi. Ini kita nggak usah ngomong manusiawi deh, gitu ya.
sama hewan peliharaannya kita nggak peduli. Nah kalau kita peduli ini pasti kepada manusianya kita akan lebih sayang, lebih peduli. Saya kira sekali itu terima kasih untuk acara ini. Teman-teman butuh semangat, dan terima kasih juga kepada pejabat Pemda DKI. Kali ini nggak berani komplain. Biasa kalau bikin acara di balai kota nggak boleh. Ini kan ya kan? Ini kan tempat sakral gitu kan. Saya nggak tahu udah sadar apa takut gosong semprot kira-kira gitu. Nah harusnya semua kita manfaatkan. Kalau terlalu jauh juga repot. Ini kan banyak hari Minggu orang datang lihat. Nah saya cuma pesan satu. Tadi cukup baik, tapi masih pakai suara. Ya saya pesan kalau bisa lebih singkat hurufnya, kita bisa pasang di LED. Jadi edukasi ini semua tadi, kalau pakai suara orang di jalan nggak dengar, orang hanya baca. Ya, dan mungkin juga bisa kita bantu dipendekin, bisa disebarkan di sosmed. Dan pendek ini menarik, tapi saya minta untuk yang versi LED. Nah, hanya keluar 6 kata lah paling banyak supaya orang naik mobil itu masih bisa baca, ya, supaya bisa lebih cepat. Nah saya nggak tahu pelaksanaannya kapan. Kalau soal steril, kalau memang dibutuhkan dianggarkan Ibu tadi. Jadi yang nggak ada biaya kita akan tanganin, ya. Yang kalau chip dia harus bayar kalau dia mau pihak. Kalau dia nggak mampu ya kita lihat. Ada juga anak yang memang susah juga bilangnya. Jadi ada memang orang yang tidak gitu mampu ekonominya, tapi dia pelihara hewan itu begitu sayang juga loh. Dia bisa bagi makan. Nah tapi saya nggak tahu. Dan mau vaksin gimana? Kita urus. Tapi kita steril supaya di kampungnya nggak beranak lebih banyak. Kalau nenek saya pelihara kucing paling banyak. Kalau nenek saya, makanya di kucing di dalam rumah, anjing di luar. Dulu bapak saya, jadi kucingnya banyak. Tapi jujur aja saya kurang gitu suka kucing. Nggak, lihatnya lucu gitu loh. Tapi waktu pulang itu dia nggak nyambut kita, makanya aku kurang seneng. Kalau dia nggak lapar, nggak cuekin kita gitu loh. Kalau anjing itu ya dikurung di lantai atas saja. Istri saya udah tahu saya pulang biar malam-malam. Itu bukan di depan loh. Baru masuk kompleks saja itu anjing sudah tahu. Masih gitu jauh masuk komplek itu, saya nggak tahu dia pendengaran atau apa, saya nggak ngerti. Di atas dia udah minta keluar. Nah kalau begitu, kalau sampai pintu ke garasi semua kebuka, dia udah nyambut, dan dia nggak berani keluar karena pernah ketabrak sekali. Nah ini ada dokter hewan yang baik. Ada juga klinik yang komersial, belum apa-apa ronsen, mau operasi. Wah ronsen habis berapa duit? Nggak tahu, datang satu dokter hewan baik di Muaraka, saya lupa ibu apa dari IPB. Beliau pakai akupuntur. Itu udah kelindes anjing saya itu. Nggak bisa jalan, udah seret dari belakang. Dia pakai akupuntur, oh sekarang udah bisa loncat lagi. Nah kita juga butuh dokter-dokter yang punya hati, bukan yang komersial. Belum apa-apa opname, infus. Udah kayak orang aja tuh didagangin. Ronsen lagi. Waduh, ronsennya habis banyak duit lagi, tahu virus. Bolak-balik. Nah, itu juga mesti kita bereskan. Ya, kita kerjasama saja. Bapak Ibu pemerhati pengen apa yang kami lakukan, sampaikan saja pada kami. Nah, mungkin nanti saya akan minta juga ingatkan di menunya Clue. Di menunya kami laporan, mungkin saya perlu tambahkan satu menu itu untuk laporan hewan liar. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu di jalan meragukan ini di mana, di foto langsung otomatis masuk ke smart city kami. Sehingga kalau sudah ada chip, kami bisa turun ke lapangan, bisa melihat. Yang pasti dia mainnya sekitar situ kan. Kita cek ini punya siapa. Kalau nggak ada berarti ini. Nanti tolong diingatkan, Ibu lapor ke Smart City, saya pengen masukkan dalam Clue menu tentang hewan yang dia ketemu hewan di luar tanpa orang yang bawa, dia perlu lapor.
Ini menarik. Mungkin nanti hadiahnya 1 pet. Enggak. Maksudnya pet bawah doang yang buat alas pet. Saya kira itu. Terima kasih banyak.